Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Pada kesempatan ini diberikan keluangan waktu oleh Allah untuk bersama-sama sholat berjamaah dan juga bersama-sama menimba ilmu. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Sehat sedaya nggih? Oh, alhamdulillah sehat nggih. Saniki musim demam nggih. Napa malih? Watuk nggih, Bu. Watuk, pilek, napa malih? Wis macem-macem nggih. Alhamdulillah sampun sehat nggih. Sakjanipun sakit niku wonten faedahe. Sakit niku ada faedahnya, ada hikmahnya. Napa manfaat sakit atau faedah dari sakit itu? Yang pertama, sesungguhnya sakit niku merupakan penebus berbagai dosa dan menghapuskan segala kesalahan. Sehingga sakit ini menjadi sebagai balasan keburukan dari apa yang dilakukan hamba. Jadi ngilangi dosa-dosa ini pun, lalu dihapus dari catatan amalnya hingga menjadi ringan dari dosa-dosa. Niku berdasarkan dalil yang sangat banyak ya. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah sakit seorang mukmin laki-laki dan perempuan, dan tidaklah pula dengan seorang muslim laki-laki dan perempuan, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan hal itu, sebagaimana bergugurnya dedaunan dari pohon. Jadi sakitnya orang mukmin, orang muslim niku menggugurkan kesalahan-kesalahannya kados daun berguguran. Daun berguguran kadang mau sedikit, Bu. Kata, sampai sing nyapu kadang kesel nggih. Dan itu tiap hari berguguran. Artinya napa? Lah saking banyaknya dosa manusia, ketika sakit diberikan ujian sakit, Allah gugurkan seakan-akan seperti daun berguguran. Kemudian hadis Ummul A'la radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepadaku dan aku sedang sakit. Lalu beliau bersabda, yang artinya, bergembiralah wahai Ummul A'la, sesungguhnya sakitnya seorang muslim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesalahannya dengannya, sebagaimana api menghilangkan karat emas dan perak. Digambaraken malih orang yang sakit niku dihapuskan kesalahannya sebagaimana api menghilangkan karat, ngilangi tayeng ya, emas dan perak, jadi bersih, mengkilat malih.
Sebagian orang menduga bahwa keutamaan dan pahala yang terdapat dalam hadis-hadis ini dan yang semisalnya hanya diperuntukkan bagi orang yang menderita sakit berat atau sakit parah, atau yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya saja. Padahal sebenarnya berbeda dengan dugaan ini, karena seorang hamba akan mendapat pahala dari setiap musibah yang menimpanya, walaupun ringan ataupun berat. Kemudian yang kedua, hikmah dari sakit niku napa? Sesungguhnya sakit akan mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Sakit niku akan menambah derajat dan menambah kebaikan. Dalilnya bagaimana? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Masya Allah. Ibu-ibu nate tertusuk duri? Nate tertusuk pisau nate nggih? Oh sering ya, ngirisi berambang. Nah, kenaan lah apa jarine nggih. Marut-marut klopo kenging nggih nggih kadang nggih. Nah, niku akan dihapus oleh Allah 1 kesalahan, ya, dan mungkin diangkat derajatnya, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah seorang mukmin mendapat perlakuan zalim, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan kesalahan darinya dan meninggikan derajatnya. Kita panjenengan lek wonten tiyang sing mendolimi, berarti Allah juga akan menggugurkan apa? Kesalahan dan meninggikan derajat. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Jadi siapapun yang terdolimi, ya, terdolimi dalam banyak hal, ucapan, lisan, tindakan, mungkin hutang piutang dan lain sebagainya, maka Allah akan menggugurkan kesalahan darinya dan meninggikan derajatnya. Jadi wonten ganti ini malih, ya. Jadi jelas Allah itu maha adil. Seberapapun orang berbuat jahat kepada kita, pasti Allah akan membalasnya, ya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari sakit itu adalah sesungguhnya penyakit merupakan sebab untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Ya, hal itu diindikasikan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang akan memperoleh kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ia tidaklah memperoleh dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya hingga ia memperolehnya, ya. Jadi Allah itu memberikan seseorang kedudukan yang tinggi dengan ujian-ujiannya itu, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pengen dinaikkan derajatnya juga harus banyak melalui ujian. Ini sama dengan seorang yang sekolah lek pengen naik kelas, berarti ujian. Ya, tetap ujian. Nggak mungkin anak naik kelas dari sekolah itu tanpa ujian, ya. Kemudian yang keempat, hikmah dari sakit itu adalah sakit merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan terhadap hambanya. Jadi kita sebagai hamba Allah, ya, mendapatkan kebaikan, ya juga mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin
Sesungguhnya semua perkaranya menjadi kebaikan, ya. Semua perkaranya menjadi kebaikan, dan itu tidak pernah terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan ia bersyukur, ya, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan musibah, ia bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya. Angsal kenikmatan seorang mukmin itu bersyukur. Sekecil apapun kenikmatan kita usahakan bersyukur. Saged ambekan, bersyukur napa mboten? Bersyukur. Saged ningali, bisa melihat, bersyukur napa mboten? Bersyukur. Air melimpah, tidak pernah kekeringan, bersyukur mboten? Bersyukur, senenge. Kuwata lek badhe syukur niku. Saged jalan, bersyukur mboten? Nek mboten saged jalan tutuk niki lho mboten. Mboten berangkang wae nggih. Saged masak, bersyukur mboten? Nah, bayangkan lek tangane pun asam urat misalnya kejulinu. Saged masak napa mboten? Mboten. Bersyukur alhamdulillah saged ngiris brambang. Alhamdulillah saged adang. Alhamdulillah saged masak napa nasi dan lain sebagainya. Niku rasa syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi seorang hamba selama masih hidup tidak bersyukur. Okay. Tidak ada alasan. Seberat apapun penyakit tetap bersyukur. Okay. Ada seorang pemuda, kecelakaan, tertabrak, kakinya patah, di rumah sakit mungkin 3 tahun. Tengerung griya sakit 3 tahun. Wonten tenggeri ibu-ibu teng rumah sakit 3 tahun. Wonten. Ya, tapi ketika ada seorang ustadz atau kiai datang ke dia malah si kiai atau ustadz mengatakan sabar ya. Oh, saya nggak sabar, saya kiai. Saya malah bersyukur loh. Kok bisa bersyukur? Kenapa? Karena kalau saya nggak sakit kayak gini, saya mungkin keluyuran kemana-mana. Nggak manfaat kegiatan saya. Ketika saya berbaring selama 3 tahun kurang lebih, saya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Mondok teng rumah sakit. Jadi ini tanda bersyukur kepada Allah, karena dengan hikmah sakit Allah berikan dia hafal Quran, lebih dekat dengan Allah, banyak ibadah. Jadi ngoten. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dengannya, niscaya dia menimpakan musibah kepadanya. Jadi lek yang diparingi musibah niku sanes belum tentu azab. Kowe lorone suwe di kamar dari kembang amben, belum tentu niku azab, bisa jadi niku ujian untuk menghapus dosa-dosanya. Lho buktinya napa? Niku Nabi sinten sing sakit lama niku? Nabi Ayub pinten tahun, Bu? Ada yang katakan 18 tahun, berarti sering mendengarkan ceramah panjenengan iki. 18 tahun. Sakitnya luar biasa napa? Sakit kulit, sehingga mungkin tersisa cuma lisannya mengucapkan zikir kepada Allah. Ya, ada menggambarkan ada belatungnya macamnya 18 tahun. Tapi yang diucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah sembuhkan. Lah niku termasuk menghapus dosa, menambah pahala, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis juga, sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ya, dia Allah Subhanahu wa taala mencoba mereka. Barang siapa yang ridha, maka untuknya keridhaan, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Jadi ngoten. Sing ridho menerima sakit niku Allah meridhoinya. Tapi sing gerutu murka menun sewu meso-meso, lah Allah bertambah murka. Nggih. Sampai ngecomel nggih macam-macam. Oh kok lorong ngene-ngene. Ya, kemudian hikmah sakit yang kelima napa? Sesungguhnya sakit itu membawa kepada muhasabah, introspeksi diri. Ya.
dan tidak sakit membuat orang terperdaya. Ya. Jadi aku dosane apa? Istighfar sing kathah. Nggih sakit mboten napa-napa. Daripada sakit sekedar menggerutu mendingan istighfar ngoreksi perilaku kita yang dahulu. Nggih. Dan sebagai muhasabah karena sakit itu membuat hamba merasakan akan dekatnya ajal dan kematian. Jadi dielingno riyen sebelum Allah mencabut nyawanya diparingi sakit terlebih dahulu agar banyak istighfar, agar banyak bertobat, agar banyak beramal. Lek nggak ada harta nggak segera diwasiatkan atau diwariskan. Tapi jangan sampai sekarang diwariskan boleh, tidak apa-apa. Tetapi ketika jenengan sakit butuh pengobatan, belum tentu anak itu mau menjual asetnya yang sudah pernah jenengan kasih. Gini waten. Kadang rebutan. Panjenengan sudah ngemaringi misalnya 1 hektar ke anak pertama, 1 hektar anak kedua, 1 hektar anak ketiga. Wis entek ting jenengan wis diprasarno anak sedaya misalnya ngoten. Suatu saat nun sewu dapat ujian dan harus bayar rumah sakit katakanlah 100 juta. Panjenengan ngomong, "Nduk, dolen yo sawe kangge berobat ibu." Misalnya gelem lho boten ngene-ngene. Angel. Mendingan jenengan punyai dulu, cuma diwasiatkan ketika jenengan butuh karek ngedol misalnya nggih. Ya, karek tinggal akhiri berapa. Soalnya ada kasus ngoten iki. Nggih. Bapaknya sudah meninggal dunia, punya utang kata nggih. Akhirnya anaknya rebutan belum boten poron bayari utangnya orang tuanya. Lah pripun ngoten niku. Kata kasusnya ngoten iki. Nggih. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, faedah sakit itu napa? Sesungguhnya sakit menjadi penyebab kembalinya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dereng sakit wis hura-hura ibadah kirang. Tetapi ketika diberikan sakit oleh Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ayat Al-Qur'an disampaikan, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Yang artosipun, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Diparingi melarat, diparingi ujian sakit, supados napa kata Allah di sini, supados kembali ke jalan yang benar, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan dalam ayat yang lain, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik. Ya, dikasih nikmat yang baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazid bin Maisarah rahimahullah berkata, sesungguhnya hamba menderita sakit sedangkan dia dalam keadaan tidak mempunyai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagian kesalahannya di masa lalu, kemudian keluarlah air matanya yang sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dalam keadaan suci, atau Allah Subhanahu wa taala mengambilnya atau mewafatkannya, maka dia Subhanahu wa taala mengambilnya dalam keadaan suci. Jadi dikumbarien tiang sakit iku mari diumpat dipendet. Nggih. Purun ngoten nggih. Mendingan diumbah teng dunya napa teng neraka? Teng dunya rin diumbah, disuceni, diberseni, baru cepat masuk surga. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan kepada seseorang, nggih, sik dereng disuceni langsung diambil nyawanya oleh Allah. Tidak kesempatan bertobat.
Nggih, mboten ngeluh, mboten watuk, mboten lara dada moro-moro wafat nggih. Kan kaget nggih. Sing kaget sinten yo keluargane nggih kaget. Lek sik ngrumat kan mboten wonten kagete nggih. Nah, jadi ngoten. Kemudian yang ketujuh adalah hikmah sakit niku tetapnya amal ibadah orang sakit selama sakit menghalanginya darinya. Jadi biasai jamaah, biasai zikir, biasai maca Quran rutin. Tetapi karena sakit sehingga tidak terlaksana sholat jamaah utawi sholat amalan yang lainnya, Allah tetap menghitungnya dia sebagai orang yang sholat berjamaah. Niku lek rutin. Misalnya panjenengan mboten saged ngriki karena sakit ya. Biasa rutin ikuti majelis ilmu, sholat jamaah, lah niku oleh Allah pahalai dihitung sami karena terhalang sakit ya. Sampai seorang hamba dalam perjalanan wis ndak iso salat niki salat niku, maksudnya amalannya berkurang, tetap dihitung oleh Allah amalan yang seperti biasane. Biasanya mau Quran 3 juz 4 juz, karena perjalanan berkurang misalnya, Allah tetap menghitung bahwasanya dia membaca 4 juz atau 5 juz dalam satu hari misalnya pun ya. Kemudian yang kedelapan adalah hikmah sakit niku napa? Sesungguhnya sakit merupakan penyebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Contohnya pun demam saniki. Demam niku kata Rasulullah bagaimana? Demam adalah bagian setiap mukmin dari neraka. Wis dikurangi. Nggih. Lek mboten demam nggih demam teng neraka lain ceritane. Jadi demam niki salah satu asbab penyebab masuk surganya seorang hamba. Nggih, kata dalil tentang demam niku. Kemudian selanjutnya yang kesembilan adalah sesungguhnya sakit itu memperbaiki hati. Nggih. Sing biasa nunsa ulisane gampang, ngilok-ngilokne lewat sakit napa tasih tetep biasa. Mboten nggih. Nah, kecuali pancen wonge ngoten niku. Wis lara lisane ngrasani ya. Nggih enggak tobat malah ngomel-ngomel nggih. Lah iku sik berarti sik durung anu niku, durung sadar. Nambah-nambah. Wis dikek sakit iku banyak istighfar, wis tobat. Lah kok sing berkunjung, sing jenguk malah diajak adu domba, diajak rasane. Ra wis ta. Berarti enggak sadar niku. Ya. Jadi memperbaiki hati ben suci, kata istighfare, kata merenungi, nggih. Selama ini yang mungkin dia sayangi sudah banyak yang meninggalkan, nggih. Ketika gagal, ketika menjabat, banyak yang menghormati, ketika sakit wis ya ditinggal begitu saja. Ya, ini adalah ujian bagi seorang hamba untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau mendekat pada Allah nggak kecewa, tapi kalau mendekat kepada manusia gampang kecewa. Ya. Kemudian yang ke-10 hikmah sakit itu apa? Sesungguhnya sakit mengingatkan hamba terhadap nikmat kesehatan. Oh penak lek sehat nggih. Nah, sakit penak mboten? Mboten, penak sehat alhamdulillah. Kita panjenengan iki akeh sehate napa akeh sakite? Kata sehat, berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya ketika sehat dianjurkan untuk selalu menambah ibadah kita kepada Allah. Lantarane nggih. Karena apa? Dalam hadis disampaikan dua nikmat yang membuat manusia banyak terperdaya olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Paringi sehat ibadah kurang, kasih waktu luang hura-hura misalnya ngoten. Lah, jadi ketika Allah ngasih kita waktu luang dan kesehatannya, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar ketika Allah uji dengan sakit tetap pahalai podo. Kemudian selanjutnya yang ke-11 adalah sesungguhnya sakit itu mengingatkan hamba terhadap kondisi saudara-saudaranya yang sakit. Jadi mengingatkan, sakit loro untu kados ngeten nggih, loro nemen, ndak iso turu misale.
Berarti ketika ada orang mengeluh jenengan lara untu pisan, panjenengan pun semerap. Oh, lara untu koyo ngene. Atu kono sing nyambangi nggih. Nate jenengan lara untu dikirimi gedang. Nggih. Ndak direken sing iya nggih. Minum es. Jadi ngoten. Nah, itu nikmatnya sehat. Ya. Tahu kondisi saudara lek sakit weteng iku ngene rasane. Lek sakit sirah niku ngeten rasane. Lek mboten gadah arta niku sakite ngeten. Nggih Bu nggih. Nggih mboten. Wah. Betul wonten tiyang sambat mboten gadah arta ya, paling ndak kita meringankan walaupun sedikit. Ya, jadi ngoten. Jadi ngoten nggih bahwasanya sakit itu banyak hikmahnya ya. Kemudian yang ke-12 adalah sakit niku membuat hamba mendapatkan teman-teman baru, gitu. Ketika sakit misalnya banyak yang mengunjungi, mboten nggih. Beto roti, beto anggur, beto apel, nggih. Beto macam-macam makanan. Nggih, tapi sing mangan sing entek sing nunggu nggih tuan rumah. Sing lorong nglere nggih. Duh, kok ngenteni lorong kayak aku anggur yuyu misalnya ngoten nggih. Mbok sik waras mbiyen diteri donat, diteri macam-macam. Lek lara paling sing dipangan siji kowe kantek nggih. Lah nggih, kok enak mangan, kok sampean teri ngene-ngene. Ya mentane mawon ngoten nggih. Sebaiknya sesuai dengan kondisi sakit lambung jangan kirimi mungkin jamu temulawak campur kunyit. Wah niku malah sae. Nggih. Nah, jadi banyak teman-teman baru. Nggih, insyaallah. Nah, jadi ngoten nggih. Jadi ternyata ya maka hikmah sakit niku banyak kata. Mungkin-mungkin kita oleh Allah andai kata sehat diberikan kesempatan banyak ibadah oleh Allah, andai kata sakit semoga mencuci membersihkan dosa-dosa kita nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwah jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayn waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alna muqiman salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahirabbil alamin amin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.